Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Begitu banyak pilihan untuk receiver yang mendukung multistream, terutama yang banyak dicari sekarang itu yang mendukung multistream di satelit ABS2 C-band. Ada produk GT Media juga. Dan sekarang ini kita akan mereview salah satu produk dari HelloBox 6 Alt. Ini bisa dikatakan merupakan receiver yang fenomenal, sudah ramah rilis, namun tetap dicari oleh banyak penggemarnya. Dan jika kita perhatikan, ini merupakan edisi World Cup 2022. Ini hanya sebagai tagline saja ya kalau saya melihatnya. Dari segi performance, fitur, dan seterusnya adalah sama saja dengan versi yang sebelumnya. Tetap mendukung untuk HFC 265. Harga saat sekarang ini itu di kisaran Rp500.000 dan kita sudah mendapatkan WiFi dongle begitu ya. Nah, untuk segi kelengkapan yang kita dapatkan adalah seperti yang terlihat, di mana di sini kita mendapatkan buku petunjuk. Buku petunjuknya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk resolusi mendukung Full HD ya, 1080p. Untuk kabel yang terhubung ke televisi, kita sudah mendapatkan kabel RCA dan juga kabel HDMI. Ini adalah untuk televisi tabung dan ini adalah untuk televisi LED. Adaptor sudah pasti kita juga mendapatkannya, kualitasnya bagus. Kemudian untuk outputnya itu adalah 12 volt 1 ampere. Saya sih biasanya menggunakan 2 atau 3 ampere, lebih stabil saja. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk edisi Piala Dunia ini kita sudah mendapatkan WiFi dongle. Makanya tuh harganya di Rp500.000. Masih worth it sih. Kemudian untuk remote controlnya, modelnya adalah seperti yang terlihat, sama saja dengan edisi yang sebelumnya. Baterai menggunakan 2 buah baterai AAA, namun tidak disertakan dalam paket penjualan. Tombol-tombol cukup nyaman, ada feedback pada saat kita menekannya, jadi tidak terlalu empuk ya. Kalau empuk banget itu tidak berasa pada saat kita menekan tombolnya, dan secara pribadi saya kurang suka. Dan ini adalah receivernya. Untuk receivernya ini casing terbuat full, semuanya adalah dari plastik, namun tidak ringkih. Jika kita bandingkan atau kita compare misalnya dengan receiver, misalnya adalah receiver rekomendasi seperti Nusantara HD dan seterusnya, ini jauh di atas itu kualitasnya. Namun sayangnya ventilasi udara tidak disertakan pada sisi bagian atas. Ventilasi udara itu lebih kita mengandalkan yang terdapat pada sisi bagian kanan dan di sisi bagian kiri. Di sisi bagian bawah ini kurang efektif juga. Karena tuh lubang kisi-kisinya itu terdapat pada bagian samping-sampingnya saja. Ya, jadi kecil. Apalagi jaraknya dengan permukaan meja kita itu hanya beberapa milimeter saja. Sehingga tuh sirkulasi udara menjadi terhalang. Jadi sarannya sebaiknya untuk HelloBox 6 Alt ini ataupun yang sejenis untuk menggunakan cooling pad. Nah, ini merupakan pada sisi bagian front panel. Pada bagian front panel, di mana di sini kita mendapatkan satu port USB. Tombol ada 3 buah tombol di sini, yaitu tombol channel dan tombol power. Jadi tanpa menggunakan remote control sih sebenarnya tetap bisa kita operasikan. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang. Ada port untuk LNB in sudah pasti ya. Kemudian ada port RS232 untuk keperluan service. HDMI out untuk ke televisi LED, port USB, total kita mendapatkan 2, bagian depan tadi juga ada, dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Bisa dipakai untuk WiFi dongle atau bisa juga dipakai untuk mencolokkan flash disk dan bahkan hard disk. Selanjutnya kita juga mendapatkan port RCA dan port koaksial untuk televisi tabung ya, kabelnya juga sudah disertakan seperti yang terlihat tadi. Dan terakhir di sini adalah port untuk adaptor 12 volt. Dan seperti yang saya katakan, ini fenomenal sekali, banyak dicari sampai saat sekarang ini dikarenakan fitur yang dimilikinya, apalagi ini kita juga sudah mendapatkan gratis ya, scam ya, selama 2 tahun kalau saya tidak salah. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet dapat dengan menggunakan USB WiFi dongle dengan chipset MT dan RT. Dapat juga dengan menggunakan USB modem dan LAN adapter. Tidak mendukung untuk USB tethering. Jika port USB yang tersedia dirasa kurang, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub, seperti pada video ini. USB hub digunakan untuk mencolokkan flash disk dan USB WiFi dongle secara bersamaan. Nah, untuk mengatasi jika kecepatan bacanya lambat, maka dapat ditambahkan dengan memasangkan adaptor 5 volt ke USB hub tersebut. Ukuran layar display cukup besar dan jelas, terdapat lampu indikator untuk power dan lock sinyal. Sirkulasi udara menurut kami kurang lancar, dikarenakan ventilasi udara pada sisi bagian bawah memiliki rongga yang kecil, walaupun jumlahnya banyak, sehingga untuk sirkulasi udara lebih mengandalkan ventilasi pada sisi bagian kanan dan kiri. Jika kita ukur pada suhu ruangan 25,1 derajat Celcius,
Menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu receiver ini berada pada suhu 50,3 derajat Celcius. Oleh sebab itu, sebaiknya menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Cooling pad sangat penting sekali untuk menjaga performance receiver ini, agar tetap awet dan terhindar dari mata merah. Pilihan cooling pad dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video. Respon remote control cukup baik, tidak ada delay dan tombol nyaman dengan sedikit feedback saat ditekan. Tidak ada yang istimewa untuk tampilan GUI receiver ini, simpel namun tetap menarik. Berikut tampilan menu HelloBox 6 Alt. Resolusi maksimal adalah 1080p dengan dukungan Dolby Audio, sehingga nyaman di mata dan enak di telinga. Berikut ini kualitas audio dan video HelloBox 6 Alt, di-capture langsung tanpa diedit sama sekali. Untuk pengaturan silakan masuk ke menu AV Setting. Lakukan pengaturan pada video resolution sesuaikan dengan jenis TV yang digunakan. Untuk TV LED dapat memilih 1080p. Sementara untuk audio kualitas Dolby, atur digital audio ke BS Out. Receiver ini mendukung auto bis namun tidak untuk auto powerful. Untuk powerful harus dimasukkan secara manual. Pastikan receiver sudah terkoneksi ke jaringan internet. Dengan harga 500.000 saat ini, kita sudah mendapatkan scam VIP selama 2 tahun. Open untuk beberapa satelit seperti Intelsat 38 Ku-band. Pastikan firmware sudah di-upgrade ke versi yang terbaru. Untuk firmware yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan fitur Dynamic IP. Dukungan protokol sama saja dengan receiver lain, seperti MG-Cam dan CC-Cam, serta beberapa protokol lainnya. Jangan lupa menggunakan fitur TS Delay agar lebih lancar dan stabil. Tuner cukup sensitif, dengan pilihan scan mode yaitu Auto Scan dan Blind Scan. Tombol favorit pada remote control sangat berguna sekali untuk mengelompokkan channel-channel yang sering ditonton. Channel dapat diurutkan dan tersedia sebanyak 8 pilihan yang dapat di-rename sesuai keinginan. HelloBox 6 Alt memiliki fitur subtitle untuk terjemahan dan multilingual untuk pilihan audio bagi channel-channel yang mendukung fitur tersebut. Selain itu juga terdapat fitur recall untuk berpindah ke channel sebelumnya yang pernah kita tonton. Pemirsa, dapat kami informasikan bahwa calon Panglima TNI, yakni adalah Laksamana TNI. Dengan menggunakan fitur DVB-Cast, maka layar smartphone dapat dipindahkan ke layar televisi. Namun setelah dicobakan dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle terkoneksi ke USB hub, fitur ini tidaklah berjalan lancar. T2MI pada satelit Yamal 601 C-band dapat di-scan namun gelap tidak dapat untuk ditonton, sementara untuk receiver lain adalah normal. Begitu juga untuk T2MI pada satelit Thaicom 68 C-band. Transponder dapat di-lock akan tetapi tidak dapat untuk di-scan. Selain itu juga mendukung saluran dengan format HVS+, seperti yang terdapat pada satelit Cinasat 6B dan 6D. Aplikasi streaming cukup lengkap, seperti YouTube dan dapat juga dijadikan sebagai IPTV player. Fitur yang hampir dimiliki oleh semua receiver, termasuk yang paling murah sekalipun. HelloBox 6 Alt dapat juga berfungsi sebagai media player untuk memutar musik, video, dan bahkan untuk melihat foto. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu untuk khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 8,7 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby, cukup rendah dan hemat listrik. Jika kita perhatikan HelloBox 6 versi World Cup ini dengan versi sebelumnya adalah sama saja, hanya berbeda dari segi kelengkapan, di mana versi World Cup kita sudah mendapatkan USB Wi-Fi dongle, namun harga menjadi lebih mahal. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver HelloBox 6 Alt versi World Cup mendukung multistream ABS2 C-band dan T2MI baik di satelit Yamal 601 C-band maupun Thaicom 68 C-band. Untuk koneksi internet tidak bisa menggunakan USB tethering. Aplikasi streaming cukup lengkap, YouTube berjalan lancar. Receiver ini mendukung auto roll bisque dan powerful, serta mendukung HFC dan AVS+. Baik, semoga saja video review ini bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.